Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia, training center ataupun pusat pelatihan tim nasional Indonesia yang sedang dibangun di IKN nampaknya segera akan selesai karena berdasarkan progres yang kita bisa lihat di media sudah mencapai 99%. Terdapat 2 lapangan, kemudian 2 asrama dan 1 ruang ganti yang benar-benar bisa dipergunakan sebentar lagi. Lapangan yang ada di sini adalah lapangan dengan rumput natural ataupun rumput alami, kemudian yang lebih gelap hijaunya itu adalah lapangan dengan rumput sintetis ataupun rumput artifisial. Pembangunan yang sedang berlangsung saat ini adalah tahap 1 dan itu merupakan sumbangan dari FIFA senilai 5,6 juta dolar atau setara dengan 86 miliar rupiah. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya membangun sarana-sarana ataupun infrastruktur pemerintahan di IKN, namun juga fasilitas olahraga bertaraf internasional dengan tujuan untuk mendorong tim nasional dan bakat-bakat muda untuk terus berkembang dan berprestasi. Ini adalah desain dari lapangan yang akan dibangun ya secara keseluruhan dan dilakukan dalam 2 tahap. Yang jelas 2 lapangan sudah selesai, kemudian ada dormitory ataupun asrama bagi para atlet. Proses groundbreaking untuk pembangunan training center ini dilakukan tahun lalu di bulan September oleh Pak Presiden bersama dengan Pak Menteri Erick Thohir dan juga dari FIFA ya, perwakilan FIFA yang ikut dalam menggelontorkan dana ya, memberikan hibah untuk pembangunan training center ini. Selain dana hibah yang disiapkan oleh FIFA, di sini juga ada dana dari pemerintah senilai 95 miliar untuk merampungkan dari National Training Center PSSI yang ada di IKN ini. Berdasarkan siaran pers dari media Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara pada September tahun lalu, di sini kita lihat groundbreaking training center PSSI itu merupakan satu bentuk kepercayaan FIFA kepada Indonesia dalam mendorong olahraga nasional yang lebih baik. Luas lokasi pembangunan training center adalah 34,5 hektar. Kalau kita perhatikan dari kedua lapangan yang beberapa waktu lalu sempat kita shoot di sini, mungkin hanya beberapa hektar. Masih banyak lahan yang disiapkan karena secara keseluruhan rencana pembangunan lapangan ada 8 ya. Berikut fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Tampak di bagian bawah ini adalah tahapan-tahapan proses pembangunan yang kita perhatikan dari waktu ke waktu. Di antaranya di bagian bawah ini adalah dormitory ataupun asrama yang dipergunakan oleh para pemain, kemudian para pelatih. Lalu di bagian depan sana itu penyiapan lapangan yang bisa dipergunakan ada 2. Yang pertama yang bagian kanan yang di dekat embung itu adalah lapangan artifisial, jadi rumputnya menggunakan rumput sintetis. Kemudian yang di sebelah kiri atau di depan kita yang ada ruang ganti, ini adalah lapangan yang menggunakan rumput alami. Pembuatan dan penyiapan lapangan sepak bola di sini kalau kita perhatikan lagi proses-prosesnya adalah perataan tanah, kemudian membuat jalur-jalur air, mengeluarkan air dari dalam tanah, kemudian memadatkan tanah, serta mulai melakukan pelapisan-pelapisan baik menggunakan material tanah dan lainnya atau juga menggunakan karpet-karpet geotekstil agar lebih kuat. Seperti ini contohnya. Kurang lebih sudah hampir 1 tahun sejak groundbreaking dari September tahun lalu hingga saat ini. Targetnya adalah kemarin ya, di akhir bulan Juli ataupun di bulan Agustus ini terdapat 2 lapangan yang siap pakai, kemudian 2 asrama dan 1 ruang ganti yang dilengkapi dengan furniture. Yang kita ketahui di awal tadi itu ada 2 asrama lagi yang sedang dibangun ataupun dormitory untuk para atlet. Nah, kalau keempatnya selesai maka
daya tampung asrama tersebut adalah 138 orang ya, ataupun 138 pemain, atau juga dilengkapi dengan pelatih ya. Kemudian ruangan-ruangannya terdapat 56 kamar ganda untuk para pemain dan 20 kamar single untuk pelatih. Pelatih dan pemain memang tidak dicampur ya. Lalu ada 6 suite untuk pelatih kepala. Yang jelas asrama dilengkapi dengan fasilitas yang terbaru ya, fisioterapi, fitness, medical treatment, dan fasilitas kesehatan lainnya. Sedikit ke arah perempatan yang ada di sini terdapat sebuah pembangunan ya. Ini juga beberapa waktu yang lalu. Ini adalah Rumah Sakit Mayapada. Proses pembangunan yang kita lihat di sini masih dalam tahap penyiapan struktur bangunan di bagian dasar dan mulai erecting ya, sedikit demi sedikit nantinya akan menjadi sebuah bangunan lantai per lantai sehingga menjadi tinggi. Kita akan lihat proses-prosesnya di video berikutnya. Kemudian akses jalan yang ada itu juga masuk dalam tahap 2 untuk penyelesaian. Berikut adalah miniatur dari lapangan-lapangan yang ada di training center yang sudah selesai secara keseluruhan. Nanti secara bertahap saja kita dapat lihat ada lampu sorotnya yang sudah berdiri, kemudian lapangan, ada 3 lapangan ya di sini, dan ada model dormitory serta ruang ganti. Mungkin tidak mirip dengan aslinya, tapi paling tidak sarana-sarana yang dibangun dapat bermanfaat bagi para pemain. Nah, Pak Presiden juga mengundang Coach Indra Syafri ya untuk mengunjungi area ini. Kemudian beliau juga berpendapat area training center yang baru di IKN lebih bagus dan bisa membuat pemain lebih fokus. Beberapa waktu berikutnya ini adalah perkembangan setelah tahap yang awal di video kita sebelumnya, di mana lapangan untuk rumput alami di sini sudah ditutupi dengan tanah yang rata dan di bagian bawahnya ada semacam karpet. Kemudian untuk lapangan yang menggunakan rumput sintetis mulai ditaruh karpet-karpet ya yang ada di bagian atas dari setiap garis-garis saluran air yang ada. Karena kalau pada saat hujan tentu sistem drainase dari sebuah lapangan sepak bola sangat mendukung performan dan juga pelaksanaan pertandingan ya. Karena kalau banyak air tentu pertandingan akan terhenti dan terkendala. Kemudian yang kita lihat untuk dormitory di sini baru ada 2 ya. Dan salah satunya mulai ada rangka-rangka serta satunya lagi sudah mulai di atap atau dipasang bagian atapnya. Area ruang ganti yang ada di pojokan ya di sekitar lapangan upacara juga kita lihat sudah mulai kelihatan bentuknya dan ada pembangunan struktur lainnya yang berada di situ. Untuk akses jalan yang kita lihat di sini masih kasar. Ya, jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar ya, kendaraan-kendaraan yang membawa material. Namun kalau kita perhatikan lebar jalannya ya, kita dapat melihat mobil yang warna putih di sana dan bisa berbaris paling tidak 4-5. Berarti punya 2 jalur di setiap lajurnya. Di bagian bawah terdapat garis-garis di tanah. Ini untuk keperluan drainase dari lapangan sepak bola IKN. Untuk Rumah Sakit Mayapada di bagian depan sana ya, proses erecting bangunan atau pendirian bangunannya belum begitu kelihatan, masih agak sedikit mirip dengan yang awal tadi, namun struktur bangunannya sedikit naik ke atas. Terdapat trailer dan kontainer ya di bagian bawah. Di sini parkir, tentu membawa material-material untuk membangun sebuah rumah sakit. Nah, rumah sakit mempunyai standar sendiri ya, karena ini adalah fasilitas kesehatan yang akan dipergunakan oleh masyarakat yang ada di IKN. Salah satunya adalah ini.
tentu akan dibangun dengan standar keamanan yang lebih baik, standar kesehatan yang lebih baik. Hutan yang ada di sini seperti yang kita lihat di kiri kanan ataupun di kedua sisi jalan itu adalah hutan eukaliptus yang merupakan hutan tanaman industri. Nah, miniatur market ini juga pernah dikunjungi dan dilihat langsung oleh Bapak Presiden bersama Pak Erick Thohir dan juga waktu itu Pak Basuki yang masih menjabat sebagai Menteri PUPR namun belum menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. IKN sendiri kawasan inti pusat pemerintahan seperti yang kita ketahui sebentar lagi di minggu depan tanggal 17 Agustus akan melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 sudah sangat siap dan sudah makin menawan, makin hijau. Fasilitas-fasilitas yang ada yang kita lihat di bagian lapangan upacara itu benar-benar makin siap ya. Terdapat 2 videotron dan juga tiang bendera serta tenda-tenda. Nah, pemerintah dengan selesainya 2 lapangan, 2 dormitori ya dan 1 ruang ganti akan tetap melanjutkan fasilitas olahraga yang ada di sini menjadi 8 lapangan di samping meneruskan tadi kawasan inti pusat pemerintahan yang masih beberapa bangunan belum selesai, mungkin bangunan-bangunan gedung-gedung kementerian dan juga yang akan segera di groundbreaking adalah gedung Istana Wakil Presiden. Baik, kita kembali ke lapangan training center ataupun pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN ini yang segera akan dilanjutkan dengan tahap 2 karena tahap 1 yang kita lihat sudah siap. Ya, terdapat 2 dormitori ataupun asrama di bagian ujung sana yang sudah selesai dan nampaknya sudah dilengkapi dengan furniture seperti yang kita baca di media serta mebel. Kemudian lapangan sudah dilengkapi lagi dengan 2 lampu sorot yang mungkin lapangan yang rumput sintetis di bagian sana ke arah embung belum ada. Di ruang ganti sudah dicat, sudah bagus, sudah punya atap ya, tinggal ada sedikit lagi ada bangunan di bagian belakang yang belum kita ketahui manfaatnya. Akses jalan di sini juga sudah jauh lebih baik daripada yang tadi ya. Rumah Sakit Mayapada agak sedikit dari kejauhan sudah mulai berdiri, ada beberapa lantai ke bagian atas. Nanti kita akan lihat dari jarak dekat. Untuk dormitori ataupun asrama dari para atlet di sini atapnya sudah selesai 4 malah ya. Jadi melebihi dari target untuk dormitori ini karena targetnya hanya 2 dormitori ataupun asrama, kemudian ternyata sudah dibangun 2 lagi walaupun dalam tahap penyelesaian tapi sudah kelihatan bentuknya, strukturnya dan mungkin sebentar lagi juga akan selesai sehingga benar-benar dapat menampung jumlah pemain ya yang tadi yang totalnya ada 138 orang. Kemudian untuk fasilitas pendukung yang tadi yang dari pemerintah meliputi ada landscaping, lapangan multisport yang ada di sekitar sini, jalan kawasan area parkir, berarti di sini juga ada area parkirnya apakah yang samping lapangan atau di area lainnya nanti kita akan lihat itu sudah 50%. Target pembangunan tahap 2 keseluruhan lapangan sepak bola yang menjadi 8 lapangan itu adalah di tahun 2026. Dengan adanya 2 asrama yang telah selesai di sana paling tidak dapat menampung 70 orang yang terdiri dari 28 twin room. Twin room berarti ada 2 orang yang bisa diisi dalamnya. Jadi total itu 56 ditambah 10 single room 66 untuk pelatih serta 3 suite untuk pelatih kepala, berarti 69, jadi paling tidak 70 orang dengan mungkin petugas yang keamanan yang ada di situ ya. Baik, untuk Rumah Sakit Mayapada yang ada di sudut jalan di sini yang kita lihat bangunan dasarnya sudah selesai tadi, struktur-struktur di bagian bawah, kemudian lantai-lantai ke arah atasnya serta jalan akses yang ada di bagian belakang. Nah, nampaknya untuk gedung yang ke arah belakang di sini ada gedung bundarnya lagi ya. Nah, kemungkinan itu ada helipad di bagian atas.
Masih akan diteruskan lantai per lantainya untuk bisa lebih tinggi karena akan jadi kamar-kamar ya bagi pasien nantinya dan kantor dari rumah sakit ini. Kita belum tahu bagian atas kemungkinan juga akan menggunakan solar panel untuk menyerap tenaga surya, menjadikannya menyimpan dalam bentuk energi dan dipergunakan sebagai daya untuk penerangan, untuk kebutuhan lainnya yang ada di rumah sakit. Apakah itu mencukupi? Kita belum tahu. Baik, kita lihat lagi lapangan sepak bola ataupun training center PSSI yang ada di bagian bawah yang rumputnya lebih hitam. Ini adalah rumput artistik, terdapat 2 gawang di kedua sisinya. Kemudian sudah ada pagar, jadi tidak lepas bolanya ke kiri atau ke kanannya atau ke sisi lainnya dari lapangan. Kemudian akses menuju ke arah KIPP, di sini ada jalan yang sudah disiapkan namun mungkin belum selesai secara sempurna. Masuk di tahap berikutnya agar dapat selesai dengan baik. Lokasi dari training center PSSI di kawasan inti pusat pemerintahan sebenarnya tidak berada dekat dengan kantor presiden atau juga komplek istana presiden, namun berjarak udara 3 kilo lebih sedikit ya. Berada di sisi barat daya. Nah, barat daya silakan dicek di mata angin. Kemudian area ini tadi kan luasnya 34,5 hektar, berarti area-area yang ada di sini nantinya akan berubah menjadi sarana-sarana olahraga bagi para tim nasional atau juga para warga IKN serta warga setempat yang ada di sini. Jadi tidak eksklusif dipergunakan oleh para pemain, para warga IKN, tetapi juga para warga Kalimantan yang ada di sekitar komplek Istana Presiden, KIPP, atau juga di lokasi-lokasi lainnya. Secara keseluruhan pembangunan dari training center PSSI ini dan juga lapangan-lapangan lainnya sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi pemain sepak bola Indonesia. Perwakilan dari FIFA juga telah mengunjungi area pembangunan training center ini ya, dan sempat meninjau kemudian memberikan pujian bahwasanya progres pembangunan untuk tempat pemusatan latihan timnas tersebut telah berlangsung sesuai dengan waktu yang diharapkan dan ekspektasi yang diinginkan. Dan mereka mengharapkan ini menjadi pondasi awal untuk Indonesia bisa menciptakan tim nasional yang bisa bersaing ya ataupun bermain sepak bola di level dunia. Sebenarnya Indonesia sendiri memiliki banyak stadion sepak bola bertaraf internasional di berbagai kota besar di Indonesia seperti di Pulau-Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun timnas Indonesia belum memiliki tempat latihan yang terpusat dan terintegrasi. Nah, dengan adanya training center yang ada di IKN ini, maka timnas pada saat latihan itu bisa di lokasi ini saja, tidak lagi pindah-pindah dan bisa lebih fokus sehingga tujuan untuk menjadi lebih baik di level dunia dapat dicapai oleh timnas Indonesia. Selain memiliki fungsi sebagai pusat latihan atlet ya, training center ini ataupun National Training Center juga akan berfungsi sebagai pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia, memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepak bola. Nah, Pak Presiden sangat yakin dan optimis bahwasannya Indonesia mampu membawa dan menyaksikan Garuda kita timnas Indonesia tidak hanya juara di Asia Tenggara, tapi juga bisa mencapai juara di dunia. Semoga Indonesia makin baik lagi ya dalam prestasi olahraga ke depan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.